Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ibu Sariana sehat? Alhamdulillah. MTPD Tarbiyatul Ummahat. Keluarga bahagia. Oh, alhamdulillah emutnya. Alhamdulillah dinten ayeuna tiasa patepang deui sareng abdi di pelajaran akhlak. Tos laminya abdi teu ngaulang akhlak. Kemarin terakhir bahasa Arab. Nah, alhamdulillah dinten ayeuna teh abdi tiasa deui ngaulang akhlak deui. Kemarin udah sama Pak Anwari ya? Udah sampai mana kemarin sama Pak Ustadz Anwari? Akhlak terhadap masyarakat. Akhlak terhadap masyarakat klasifikasi akhlak apa? Masuknya Hablum minanas. Oke, jadi untuk menyamakan persepsi, untuk menyambungkan lagi materi yang sudah Pak Anwari sampaikan sama yang nanti saya akan sampaikan, kita akan review kembali, tapi bukan ulangan ya, ini mah mereview apa yang sudah Pak Anwari sampaikan. Jadi saya bisa tahu patokannya nanti untuk selanjutnya materinya seperti apa. Gitu. Kemarin Pak Anwari sudah berbicara, sudah nyarios ke abdi akhlak terhadap masyarakat. Nah, kita jelaskan kembali klasifikasi akhlak. Kan kemarin materi pertama adalah pengantar akhlak. Sudah selesai ya? Yang 4 poin itu pengantar akhlak sudah. Yang sebelum saya cuti, pengantar akhlak. Yang akhlak itu berhubungan dengan tidak bisa lepas dari akidah, yang itu sudah kan? Sudah. Yang awal materi pertama sudah kan? Sudah, itu yang pengantar akhlak. Lalu masuk kepada klasifikasi akhlak. Klasifikasi akhlak kemarin dibukanya sama saya sebelum cuti ya? Ya, klasifikasi akhlak itu ada berapa, Ibu? Ada 3. 1, hablum minallah, hablum minannas, sama alam. Nah, dilanjutkanlah sama Pak Ustadz Anwari, betul? Nah, oke, sekarang kita review kembali ya. Nah, untuk klasifikasi akhlak itu kemarin diambil dalam Quran surat Al-Imran ayat 112 yang itu. Nah, menurut Quran surat Al-Imran ayat 112, maka terbagilah klasifikasi akhlak itu menjadi 3, betul? 1, hablum minallah, alam. Nah, lalu hablum minallah itu apa? Akhlak kepada Allah, hubungan dengan apa? Seperti apa kita tuh harus berakhlak kepada Allahnya? Mentauhidkan Allah. Apa mentauhidkan Allah? Meyakini bahwa Allah itu esa, tidak ada sekutunya. Jadi menyembah hanya kepada Allah, tidak menyembah lagi kepada siapapun. Ketika kita menyembah kepada Allah, maka kita juga tidak boleh menyembah matahari. Apa misalkan pohon, imai jurigan, pasian sasajen. Tidak seperti itu. Nah, itu jadi klasifikasi akhlak itu tadi hablum minallah, hablum minannas, sama hablum minal alam. Hablum minallahnya perbuatannya, akhlaknya yaitu mentauhidkan Allah. Lalu yang kedua, takwa kepada Allah. Kalau takwa kepada Allah apa? Takwa itu apa? Menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Ditulis enggak Quran suratnya apa? Sama kemarin. Al-Hujurat ayat 13. Gimana bunyinya? Khalaqnakum inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Nah, itu Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang menyatakan bahwa sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Oke, klasifikasi akhlak yang pertama itu hablum minallah. Lalu yang ketiganya, poin ketiganya apa? Perilakunya.
kan tadi poinnya hablum minallah itu kan tadi satu mentauhidkan Allah, lalu takwa kepada Allah, yang ketiga berdoa kepada enggak ditulis. Oke, kita ini ya kita bikin bagan aja ya. Jadi baru 2 kan ada 4. Baru 2, oke. So, tuh kan jadi ketahuan kan ya baru sampai mana. Jadi kan kalau MTPD itu materinya harus sesuai silabus. Jadi nanti ketika di akhir pembelajaran kan nanti akan ada evaluasi. Oke, siap. Jadi kita bikin bagan aja ya Bu ya. Jadi kemarin sampai apa tuh? Berdoa kepada Allahnya enggak? Sampai B aja, takwa. Oh, sampai B, udah B langsung ke hablum minanas. Oh, oke. Sekarang kita bikin bagan ya. Berarti kita review aja ya Bu ini Maya, menyamakan satu persepsi, takutnya nanti beda materinya. Kita judulkan baru klasifikasi akhlak. Nah, akhlak itu kan ada 3 klasifikasinya. Hablum minallah, hablum minallah. Lalu yang kedua ada hablum minanas. Lalu yang ketiga hablum minal alam. Nah, hablum minallah ini akhlaknya tuh 1, mentauhidkan lalu takwa kepada yang ketiga berdoa kepada Allah. Nah, yang keempat tawakal kepada Allah. Nah, ini materinya ya Bu ya. Nah, jadi hablum minallah itu hubungan akhlak kepada Allah. Apa perilaku apa yang harus kita lakukan kepada Allah itu? 1, mentauhidkan Allah. 2, takwa kepada Allah. 3, berdoa kepada 4, tawakal kepada Allah. Kenapa ini berdoa kepada Allah? Cina depan ari berdoa mah orang meminta kan ya, meminta. Namun manusia mah lamun ayeuna tiap hari dipintaanku batur, kesel Bu. Kesel, tapi Allah mah tidak kesel. Justru Allah mah sangat senang ketika hambanya berdoa kepada Allah. Berarti apa? Berarti orang ketika kita berdoa kepada Allah teh wujud bahwa orang teh adalah makhluk yang lemah, membutuhkan Allah. Berarti Allah mah sangat senang ketika hambanya berdoa kepada Allah. Lalu yang keempat, tawakal kepada Allah. Tawakal teh apa? Tawakal sama takwa beda ya. Kalau takwa mah kan tadi menyerahkan segala menjalankan segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Kalau tawakal menyerahkan segala urusannya kepada Allah setelah berikhtiar. Jadi bukan menyerahkan segala urusannya tapi tanpa usaha, can ge usaha tapi kumaha we, kumaha Allah gitu. Sanesnya ari tawakal mah urang tos ikhtiar baru menyerahkan kepada Allah hasilnya. Sisakan ruang ikhlas di dalam hati ketika ikhtiar kita tidak sesuai keinginan kita. Karena apa? Karena hanya Allah yang tahu apa yang terbaik untuk kita. Nah, maka itu disebut tawakal. Nah, ini jadi hablum minallah itu perilaku 4 perilaku ini merupakan termasuk hablum minallah. Dah. Ini hablum minallah ya Bu ya. Sekarang masuk kepada hablum minanas. Oke.
Nah, untuk hablum minanas kemarin sampai mana, Ibu? Ini kita sulit dulu Quran surat Al-Hujurat ya. Ini kan udah ada ya ininya ayat Qurannya ya. Nih, ini Al-Hujurat, nanti dasarnya. Nanti bisa Ibu buka sendiri ya. Ayat 60. Jadi apa materi ini tuh tidak hanya disampaikan ngasal tapi ada dasar Al-Qur'annya. Nah, itu untuk hablum minallah. Untuk takwa Quran surat Al-Hujurat ayat 13. 13 ini 13 ya. 13. Gimana bunyinya? Ada yang tahu? Inna akramakum Allahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu itu adalah orang yang paling bertakwa. Nah, itu Quran dasarnya. Itu mah takwa. Berdoa. Nih, kembali. Ini surat Al-Ghafir, salah. Ini Quran surat Al-Ghafir di sini. Surat Ghafir ayat 60. Iya. At-Talaq ayat ini. Nah, ini baru Al-Hujurat. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, itu. Mentauhidkan Allah udah kan ditulis ya? Ayatnya Al-Baqarah ayat 163. Quran surat Al-Baqarah. Ditulis gak kemarin? Ditulis. Belum? Udah ya? Iya, betul. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Itu mentauhidkan Allah, itu Quran surat Al-Baqarah ayat 163. Untuk takwa tadi Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Untuk berdoa Quran surat Ghafir ayat 60. Gimana bunyinya? Ada yang tahu? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Jadi berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu apa yang kamu harapkan. Itu untuk tawakal baru Quran surat At-Talaq ayat 3. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ketika kita bertawakal, maka Allah akan mencukupkan segala keperluan kita. Itu dasarnya ya Bu ya. Jadi nanti ketika ditanya dasar takwa kepada Allah, Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Udah ditulis? At-Talaq ya, At-Talaq. Oke. Masuk kepada hablum minanas. Kemarin hablum minanas, apa hablum minanas? Akhlak kepada manusia. Akhlak kepada manusia ada berapa? Tuh. Ada akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap keluarga, akhlak terhadap masyarakat. Oke, kita tulis di sini. Nih, hablum minanas teh kasahawai ka manusia teh. 1, akhlak terhadap, dijelasin nggak itu? Terhadap diri sendiri. Diri sendiri aja? Ada. Nah, akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap keluarga, akhlak terhadap masyarakat. Nah,
Kalau udah di bagian gini jadi nggak pusing ya materinya. Ya. Pak Baliut ya. Jadi kemarin mungkin ngejelasin akhlak terhadap diri sendiri apa aja. Ada sabar, ya, bersyukur, ya. Tapi gak tahu bersyukur sabarnya bagian apa. Nggak tahu. Oke, kita jelaskan kembali. Kita samakan satu persepsi biar sama kayak silabusnya. Nah ini akhlak terhadap diri sendiri kemarin apa aja Bu? Sabar. Kita tulis di sini sabar. Bersyukur. Ifah. Hilmun, menahan diri dari amarah. Terus apa lagi? Amanah, ada amanah. Amanah, ada qanaah. Sajaah, berani. Berani menyampaikan kebenaran. Nah, oke, kita bahas satu-satu. Baru sampai mana akhlak terhadap diri sendiri itu ada, kan akhlak terhadap diri sendiri itu berarti akhlak seperti apa yang harus kita punya pada diri sendiri, yaitu sabar, bersyukur, ifah, hilmun, amanah, qanaah, sajaah. Sajaah. Coba ditulis dulu aja. Nanti kita jelaskan satu-satu. Akhlak terhadap diri sendiri. Ada ya sajaah, berani. Oke. Sajaah tuh berani. Oke, akhlak terhadap hablum minan nas. Hablum minan nas berarti ada berapa, Bu? Ada 3. Akhlak terhadap diri sendiri, akhlak terhadap keluarga, sama akhlak terhadap masyarakat. Nah, akhlak terhadap diri sendiri itu perbuatan yang apa? Yang seperti apa? 1, sabar. Terus sajaah. Oke. Oke, sabar. Sabar kemarin dijelasin sama Pak Ustadz Anwari. Dijelaskan, apa itu sabar? Ikhlas, betul. Menerima ujian dengan ikhlas. Berpegang teguh pada kebenaran. Jadi tidak tetap berpegang teguh pada kebenaran. Jadi ketika kita diberikan ujian, kita harus tetap berpegang teguh kepada kebenaran. Jangan putus asa. Ketika ada seseorang yang berputus asa, bahkan sampai apa? Menyerahkan hidupnya, gitu ya. Berarti seseorang itu belum sempurna terhadap akhlak diri sendirinya, yaitu akhlak sabar. Quran surat apa ditulis? Al-Baqarah ayat 153. Gimana bunyinya? Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Oke, itu untuk sabar. Lalu untuk bersyukur. Bersyukur Quran surat Ibrahim ayat 7. Gimana bunyinya? La azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Artinya sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras. Pedih, bisa. Itu bersyukur. Bersyukur teh apa, Bu? Mensyukuri nikmat dengan hati, lisan, dan perbuatan. Ketika kita sekarang bisa mengaji, bisa belajar, bisa datang ke sini, berarti kita harus patut mensyukuri, karena di yang orang lain belum tentu bisa seperti kita ya, datang ke pengajian, belajar, tadi sarapan gitu ya Bu ya. Jadi patut kita bersyukur. Lalu yang ketiga adalah ifah. Ifah apa artinya? Menahan diri dari perbuatan keji dan dosa. Lalu ada 3 poin. Menjaga pandangan, lisan, menjaga harga diri agar tidak diri untuk sesuatu yang hina. Ketika kita bisa menjaga diri kita,
Ya, berarti kita bisa berakhlak melaksanakan ifah. Oke, lalu yang keempat ada hilmun. Hilmun apa? Menahan diri dari marah dan emosi, ya. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa orang kuat itu bukanlah orang yang pandai bergulat, tetapi orang yang kuat itu adalah orang yang pandai menahan dirinya dari rasa marah. Itu untuk hilmun. Lalu yang kelima, ya syaja'ah, berani. Itu terakhir ya. Syaja'ah, berani. Berani apa? Kebenaran. Tidak takut kecuali kepada Allah. Lalu berani menghadapi kesulitan. Ketika agama kita diejek, agama kita difitnah, maka kita harus paling berani menyampaikan kebenaran. Ketika misalkan kita difitnah, tong cicing wae nyabunya, tapi kita harus berani menyampaikan kebenaran. Nah, itu harus yang hal-hal yang harus dimiliki oleh diri sendiri untuk berakhlak terhadap diri sendiri. Lalu yang keenam, amanah. Dijelasin amanah. Amanah dapat dipercaya. Ketika kita diberikan kepercayaan, diberikan tanggung jawab oleh orang lain, maka kita harus menjaga kepercayaan tersebut dengan amanah gitu. Lalu qanaah, ya seadanya, merasa cukup, tidak berbeda jauh dengan bersyukur ya. Qanaah itu tidak berbeda jauh dengan bersyukur. Jadi ketika kita diberikan rezeki hari ini segini, berarti kita harus merasa cukup. Alhamdulillah. Oke, itu untuk akhlak terhadap diri sendiri. Udah ya Bu, paham ya terhadap akhlak diri sendiri? Ada sabar, bersyukur, ifah, hilmun, amanah, qanaah, syaja'ah. Nah, itu untuk hablum minan nas. Lalu untuk yang kedua, akhlak terhadap keluarga. Oke, akhlak terhadap keluarga ada birrul walidain. Apa birrul walidain teh? Berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua. Apa Quran suratnya? Ditulis Al-Ahqaf ayat 15. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Jadi kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tua. Ayat Al-Ahqaf ayat 15. Oke, kita tulisnya di sini. Biar satu bagan. Jadi nanti ketika dilanjutkan, nanti ketika hablum minal alam tuh ngejelasinnya, oh ini termasuk hablum minal alam gitu. Dain. Adil terhadap saudara ya. Apalagi kemarin dijelasin birrul walidain, adil terhadap saudara, apalagi Bu? Membina dan mendidik keluarga. Mendidik Oke, satu, memelihara Oke, jadi nyambung ya Bu ya. Kemarin dijelasin sama Pak Ustadz Anwari birrul walidain, adil terhadap saudara, membina dan mendidik keluarga. Bingung nggak bagian apa? Bingung ya? Ternyata bagian terhadap hablum minan nas, yaitu akhlak terhadap keluarga. Oke. Kita konsep. Quran surat Al-Ahqaf ayat 15. Ini sini, birrul walidain. Ayat 15. Oke. 2 menit lagi, minggu belum. Kekarosnya baru mempetakan juga, belum nambah materi. Gak apa-apa ya kalau nggak nambah materi juga ya. Kita mempetakan dulu aja biar sama satu persepsi.
Nah, lalu yang ketiga, hablum minanas yang ketiga apa Bu? Akhlak terhadap masyarakat. Apa itu akhlak terhadap masyarakat? Berbuat baik kepada tetangga, terus ta'awun saling menolong, tawadu merendahkan diri terhadap sesama, hormat kepada teman dan silaturahmi dengan kerabat. Oke, kita tulis. Kita tulis biar nggak lupa. Nah, tetangga. Oke, berarti ini udah hablum minanas sampai sini. Nanti berarti besok lagi materinya akan hablum minal alam. Jadi nanti besok tidak akan pusing ya. Materinya udah masuk ke hablum minal alam. Diginiin pusing nggak Bu? Banyak kan nulisnya? Banyak. Oke, kita review kembali ya Bu ya. Jadi klasifikasi akhlak itu ada berapa? Ada 3. 1 hablum minal, 2 hablum minal, 3 hablum minal alam. Hablum minallah itu apa? Akhlak terhadap Allah, hubungan kepada Allah. Dengan cara apa? Biar kita bisa berhubungan kepada Allah teh. Dengan cara 1, mentauhidkan Allah. 2, takwa kepada Allah. 3, berdoa kepada Allah. 4, tawakal kepada Allah. Lalu klasifikasi yang kedua adalah hablum minan. Nah, hablum minan nas itu apa? Akhlak terhadap diri sendiri. Bukan, akhlak terhadap manusia. Akhlak terhadap manusia. Nah, akhlak terhadap manusia itu ada berapa? Ada 3. Yang 1, akhlak terhadap diri sendiri. Akhlak terhadap masyarakat. Jadi ya kalau hablum minallah mah langsung ya kepada prakteknya akhlaknya. Tapi kalau hablum minanas mah ada dibagi-bagi lagi karena manusia teh banyak. Ada diri sendiri, ada keluarga, ada masyarakat. Nah, akhlak seperti apa yang harus kita miliki terhadap diri sendiri? Bersyukur, ifah, ilmun, amanah, qanaah, syaja'ah. Lalu akhlak terhadap keluarga apa aja? Birrul walidain, adil terhadap saudara, membina dan mendidik keluarga, memelihara keturunan. Lalu yang terakhir akhlak terhadap masyarakat. Nanti ada akhlaknya apa? Berbuat baik kepada tetangga, ta'awun saling menolong, tawadu, hormat kepada teman atau sahabat, silaturahmi dengan kerabat. Nah, itu ya Bu ya, hablum minanas, hablum minal loh. Nah, nanti hablum minal alam ada apa? Hablum minal alam, akhlak terhadap alam. Nanti ada 2 poin juga ya, terhadap alam sekitar nanti di sini. Alam sekitar sama cinta tanah air.
Nah, nanti untuk minggu berikutnya berarti masuk kepada hablum minal alam. Jadi sekarang sudah paham ya Bu ya bahwa klasifikasi akhlak itu ada tiga. Itu harus ada ya Bu ya, harus teringat klasifikasi akhlak itu ada tiga. Ada hablum minallah, hablum minannas, sama hablum minal alam. Nanti ketika ditanya hablum minallah itu apa aja, nah ini 4 poin ini. Hablum minannas ini ada 3 poin, tapi 3 poin ini terbagi jadi manusia ya. Manusianya ada diri sendiri, keluarga, masyarakat. Ini akhlak-akhlaknya gitu. Nah, sudah dipahami Ibu? Alhamdulillah. Sudah jelas? Ada yang ditangkap hari ini? Ada, alhamdulillah. Karena waktunya sudah selesai, sudah lebih dari 4 menit, maka kita tutup pembelajaran akhlak ini dengan pembacaan alhamdulillah. Ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi Ibu dan juga bagi diri saya sendiri. Amin ya robbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.